Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Sulistioningrum. Saya dari kelas PGMI reguler malam semester 4. Di sini saya pembicara pertama dari pemakalah kelima, kelompok 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang eh, faktor apa aja sih yang dapat harus diperhatikan dalam pemilihan media gitu. Karena kan pembelajaran itu salah satunya ada faktor pendukung seperti medianya gitu. Nah, ternyata sebelum memilih media, kita juga harus tahu nih ada faktor-faktor yang harus diperhatikan. Apa aja faktornya? Di sini saya akan bahas 6 faktor yang harus diperhatikan dalam memilih media. Yang pertama, ada objektivitas, yang kedua ada program pengajaran, yang ketiga sasaran program, yang keempat situasi dan kondisi, yang kelima kualitas teknik, dan yang keenam efektivitas dan efisiensi penggunaan. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Yang pertama, tadi saya bilang objektivitas. Apa sih maksudnya? Nah, objektivitas di sini artinya seorang guru tidak boleh memilih media pengajaran sesuka hatinya gitu. Sesuka hatinya dan tidak sesuai dengan prosedur dalam pemilihan media. Contohnya, eh, ketika seorang guru memilih media hanya memikirkan mudahnya saja dalam pembuatannya, tapi tidak memikirkan bahwa media yang dibuatnya terlalu mudah atau terlalu rumit gitu sehingga pembelajaran tidak uh, berhasil maksimal gitu. Anak-anak tidak paham secara maksimal gitu karena media pembelajarannya sangat mudah atau sangat sulit karena pembuatannya sesuka hati gurunya gitu. Yang kedua ada program pengajaran. Nah, seperti tadi, program pengajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, sehingga dalam pembuatan media sudah ada panduannya dalam program tahunan gitu. Jadi ketika membuat media pun sudah ada panduan-panduannya gitu, tidak asal buat aja. Terus yang ketiga, ada sasaran program. Nah, di sini media yang akan digunakan harus sesuai dengan tingkat perkembangannya. Artinya, media yang harus digunakan itu sesuai dengan usia peserta didik atau kemampuannya, baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhannya, atau daya tahan dalam belajar. Di kelas itu misalkan ada 25 anak. Nah, nggak mungkin sama rata dalam cara berpikir, dalam berimajinasi, sehingga seorang guru itu harus memiliki media yang tepat sasaran gitu untuk anak ya, yang tingkat kecerdasannya tinggi pakai medianya seperti apa, tingkat kecerdasan yang rendah seperti apa medianya sehingga pembelajaran dapat tercapai secara maksimal gitu. Harus sasaran program atau tepat sasaran. Berikutnya yang keempat ada situasi dan kondisi. Nah, yang dimaksud di sini yaitu situasi dan kondisi di sekolah dan anak didik yang akan mengikuti pelajaran gitu. Terus yang kelima, kualitas teknik. Apa nih kualitas teknik? Nah, apakah media pengajaran yang akan datang digunakan itu sudah sesuai atau memenuhi syarat atau belum? Jadi harus diperhatikan teknik-tekniknya. Setelah kita membuat media, kita juga harus tahu nih kualitas teknik kita gitu. Terus yang keenam ada efektivitas dan efisiensi penggunaan. Nah, ini bagus banget ya, memudahkan bu guru juga gitu kan. Kenapa? Karena keefektifan penggunaan media, apakah dengan menggunakan media tersebut informasi pengajaran dapat diserap secara optimal oleh anak didik atau tidak, dan efisiensi itu apakah dengan menggunakan media tersebut waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut dapat sedikit mungkin gitu. uh, apa sih maksudnya gitu? Nah, maksudnya media yang akan kita buat ini harus efisien. Efisien ini harus menghemat biaya sebisa mungkin, tenaga. Jangan sampai kita memilih media yang pembuatan itu sampai membutuhkan waktu 5 jam. Nah, berarti kan ini sudah nggak efisien gitu. Karena tenaganya
sangat-sangat menguras tenaga gitu. Sedangkan seorang guru bukan hanya menentukan media atau membuat media gitu, sehingga media seperti itu tidak masuk ke dalam salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam pemilihan media karena tidak efisien gitu. Nah, efektif itu ketika media itu digunakan, apakah informasi tersebut dapat sampai ke peserta didik sehingga eh, bisa optimal pembelajaran yang disampaikan gitu. Nah, selain faktor yang harus diperhatikan dalam memilih media, ternyata keterampilan seorang guru dalam menggunakannya ini merupakan faktor yang utama juga atau faktor yang penting. Kenapa? Karena ketika medianya sudah bagus, medianya sudah oke, tapi gurunya tidak bisa mengoperasikannya, maka nol eh, target pembelajarannya gitu, tidak akan mungkin tercapai gitu. Jadi pastikan medianya juga oke, gurunya juga oke mengoperasikannya gitu. Terus dan kalau bisa media tersebut jangka panjang gitu. Maksudnya apa? Media tersebut digunakan tidak hanya untuk sekali pembelajaran, namun bisa untuk pembelajaran berikutnya atau untuk pembelajaran tahun depan dengan materi yang sama gitu. Jadi bahannya awet gitu sehingga bisa disimpan untuk pembelajaran selanjutnya gitu. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Indriani, yaitu sekarang apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam yaitu segala sesuatu yang terjadi secara alam yang disebabkan oleh peristiwa alam. Dan apa itu peristiwa alam? Peristiwa alam yaitu membentuk permukaan bumi melalui proses perlahan dan lipatan dari tenaga bumi. Dan kenampakan alam dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu kenampakan alam wilayah darat dan kenampakan alam wilayah perairan. Kenampakan alam wilayah darat terbagi menjadi 7, yaitu daratan rendah, daratan tinggi, pantai, gunung, pegunungan, tanjung, dan delta. Selanjutnya yaitu kenampakan alam wilayah perairan yang terbagi menjadi 6, yaitu ada sungai, danau, laut, selat, teluk, dan rawa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kenampakan alam wilayah darat. Yang pertama yaitu daratan rendah. Yang kita ketahui wilayah dataran rendah yaitu wilayah datar yang memiliki ketinggian dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dan daratan rendah itu biasa berwarna hijau di peta. Misalnya kita kalau misalnya peta tuh ada yang titik-titik, ada yang gambarnya bentuk segitiga gitu. Nah, yang berwarna hijau yaitu dataran rendah. Dan biasanya dataran rendah itu dimanfaatkan untuk pemukiman. Terus di industri, lalu pertanian itu yang sering banget dimanfaatkan di dataran rendah. Yang kedua selanjutnya yaitu dataran tinggi. Dataran tinggi itu memiliki ketinggian yang lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Itu berbanding terbalik dari dataran rendah nih kawan-kawan. Dan selanjutnya itu dia itu berwarna, dataran tinggi itu berwarna coklat kalau pada peta. Kan tadi kalau misalnya sudah saya jelaskan di peta itu banyak yang berbagai warna, berbagai bentuk, dan itu mempunyai penjelasan masing-masing. Dan kalau misalnya tadi yang dataran rendah itu dia memiliki berwarna hijau, tapi kalau misalnya dataran tinggi memiliki berwarna coklat pada peta. Lalu dia itu dataran tinggi dimanfaatkan untuk kebun teh, kebun kopi, terus kayak perkebunan, terus seperti tebing dan semacamnya. Selanjutnya yaitu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pantai. Pantai itu adalah wilayah perbatasan antara laut dan darat. Pantai itu biasanya ada yang landai dan ada juga yang terjal. Pantai itu biasa dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang paling kita ketahui, karena misalnya kita mau liburan nih atau apa, pasti kebanyakan pada milih pantai gitu kan. Nah, selain tempat wisata juga pantai itu bisa dipakai untuk nelayan untuk mencari ikan ke pantai atau ke tengah laut. Sekian aja
yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya, yaitu Kak Tami. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tri Utami Heria dari PGMI Reguler Malang Bekasi. Saya ingin melanjutkan presentasi dari Nandika. Saya ingin melanjutkan kenampakan alam wilayah daratan, yaitu ada gunung. Gunung yaitu bagian bumi yang menonjol tinggi dengan ketinggian puncak mencapai 600 meter. Gunung dibedakan menjadi dua, yaitu gunung berapi dan gunung tidak berapi. Kalau gunung berapi itu gunung yang masih aktif dan dapat meletus. Dan yang kedua, gunung tidak berapi, gunung yang tidak aktif lagi dan tidak dapat meletus kembali. Selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan yaitu rangkaian gunung yang sambung menyambung satu sama lain. Pegunungan sering dimanfaatkan untuk tempat wisata selain tempatnya sejuk dan juga pemandangannya yang sangat indah. Selanjutnya ada tanjung, yaitu daratan yang menjorok ke permukaan laut. Tanjung biasa disebut juga ujung, dan tanjung yang luas disebut semenanjung. Selanjutnya ada delta. Delta adalah daratan yang ada di tengah sungai, biasanya di muara sungai. Selanjutnya saya akan menjelaskan kenampakan alam di wilayah perairan. Contohnya yang pertama itu ada sungai. Sungai adalah aliran air yang sangat panjang berasal dari mata air. Aliran air dari mata air dan bermuara atau berakhir di laut. Sungai banyak dimanfaatkan untuk sarana transportasi dan perairan. Contohnya itu ada di Sungai Kapuas, Kalimantan, dan selanjutnya di sungai-sungai untuk perairan persawahan. Dan selanjutnya ada danau, merupakan genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau adalah airnya tawar, biasa digunakan sebagai tempat berkreasi atau olahraga. Contohnya Danau Toba di Sumatera Utara. Selanjutnya ada laut, yaitu perairan yang sangat luas dengan airnya asin. Laut juga menghasilkan jenis ikan, udang, kerang, dan rumput laut. Contohnya Laut Jawa. Selanjutnya ada selat, yaitu laut sempit di antara dua pulau. Contohnya Selat Sunda di antara Pulau Sumatera. Selanjutnya ada teluk. Teluk merupakan laut yang menjorok ke daratan. Manfaatnya pelabuhan dan tempat wisata. Contohnya Teluk Penyu. Selanjutnya ada rawa, adalah daerah yang digenangi air dan tanahnya berlumpur. Rawa biasanya di daerah pesisir pantai. Keberadaannya sangat penting karena dapat mencegah terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan di sekitar pantai. Cukup sekian teman-teman presentasi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Farhamna dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Baik, apa itu penggunaan lahan? Modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan pertanian dan permukiman. Ada beberapa contoh dari penggunaan lahan. Yang pertama itu ada sawah, taman nasional, kawasan industri, taman rekreasi. Nah, sawah itu tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi.
Nah, lahan sawah itu biasanya banyak ditanami oleh petani, ditanami padi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan berbagai macam tanaman. Itu lahan sawah. Terus selanjutnya ada Taman Nasional. Taman Nasional itu adalah area yang dilindungi oleh pemerintah. Biasanya di dalamnya terdapat hutan serta flora dan fauna. Nah, Taman Nasional itu biasanya dia biasanya sama pemerintah dirawat, karena Taman Nasional itu banyak dikunjungi para para pelajar, juga bisa lihat flora dan fauna. Kayak yang kemarin tuh yang di Bogor, kita bisa lihat museum di dalamnya. Nah, di situ juga banyak tumbuh-tumbuhan, flora dan faunanya. Selanjutnya ada kawasan industri. Kawasan yang di dalamnya terdapat kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Nah, kawasan industri itu biasanya PT-PT ya. Biasanya dia itu bisa membuat barang-barang atau makanan melalui mesin. Terus selanjutnya ada taman rekreasi. Taman rekreasi tempat yang mempunyai berbagai jenis hiburan dan pertunjukan. Biasanya taman rekreasi itu ada pertunjukan, ada hiburan yang bisa dapat dilihat oleh pengunjung. Misalnya kayak komedi, terus kayak lihat atraksi yang unik-unik. Terus selanjutnya juga ada contoh dari penggunaan lahan. Tempat pembuangan sampah, area yang difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah terakhir. Kalau di kita tempat pembuangan sampah itu di Bantar Gebang ya, teman-teman. Nah, terus ada pertokoan, tempat yang memiliki berbagai macam toko, mudah dikunjungi oleh pembeli dari berbagai lapisan masyarakat. Ada juga lahan untuk pertokoan, biasanya kayak ruko-ruko, itu ditempati buat pedagang ya, biasanya ya pedagang. Nah, terus ada konstruksi atau lahan pembangunan, ialah area yang sedang dilakukan pembangunan. Jadi konstruksi atau lahan pembangunan itu biasanya lahan yang baru dibikin pondasi ya, yang bakalan dijadiin bangunan, entah itu bangunan rumah, perumahan atau lain sebagainya. Terus ada kebun atau ladang, adalah sebidang tanah yang ditanami pohon, musiman atau buah-buahan dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga ada kebun. Biasanya di depan rumah itu ada kebun, lahan yang kosong ya. Biasanya bisa dimanfaatin buat nanam-nanam kayak pohon cabe, pohon singkong. Itu biasanya lahan kosong itu sangat bermanfaat ya. Cuma kalau nggak diurus ya gitu, kadang suka ada yang buang sampah sembarangan. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Semoga pelajaran yang kami sampaikan bermanfaat.